Siak Sri Indrapura, kota istana, ketangsi Belanda, sampan di kayu. Salam pemanis, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, saya Elmiwarti Indriani, guru mata pelajaran ilmu yang paling menyenangkan. Betul, matematika. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Lubuk Dalam. SMP Negeri 1 Lubuk Dalam berada di Jalan Puskesmas, Desa Rawangkau Barat, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Sekolah ini memiliki 33 orang guru dan tenaga kependidikan, 15 rombel, dan 495 murid. Bapak Ibu, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan apa itu pembelajaran mendalam. Pendekatan pembelajaran yang memuliakan dan menekankan pada prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Harapannya, murid mendapatkan pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, serta merefleksi. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik tentang penerapan pembelajaran mendalam yang telah saya lakukan melalui Bersikmah, belajar siap interaktif dengan GeoGebra dan main Kahoot. Pada tahun ajaran ini, saya mengajar matematika di kelas 9 dan materi yang sedang mereka pelajari adalah bangun ruang sisi datar. Lebih spesifiknya, jaring-jaring dan luas permukaan balok. Tetapi Bapak Ibu, tidak semua murid mampu membayangkan bagaimana jaring-jaring balok dan mereka cenderung menghafal rumus tanpa tahu dan memahami dari mana rumus luas permukaan balok ini. Pada tahun-tahun sebelumnya, saya sedikit mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan Bersikmah, karena ketika menggunakan aplikasi GeoGebra, baiknya satu murid memegang satu komputer. Keadaan kami saat itu, kami harus bergantian menggunakan labor komputer. Tetapi Bapak Ibu, pada tahun 2023, dengan adanya pengadaan Chromebook dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak kepada sekolah kami khususnya saya dan juga murid-murid, merasa sangat senang, terbantu, serta terfasilitasi dalam proses pembelajaran, terutama dalam mengimplementasikan Bersikmah. Seolah menjawab mimpi saya yang memiliki harapan satu murid memegang satu Chromebook. Tantangan yang saya hadapi adalah yang pertama, saya harus meningkatkan kemampuan konseptual murid. Jadi, murid tidak hanya sekedar menghafal rumus, tetapi juga mereka harus mampu menemukan rumus luas permukaan balok itu sendiri. Yang kedua, saya membantu mengatasi kesulitan murid dalam memvisualisasikan jaring-jaring balok dan menemukan hubungan antara jaring-jaring balok dengan penemuan rumus luas permukaan balok itu sendiri. Dari situasi dan tantangan ini, maka aksi yang saya lakukan adalah menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam dengan model Discovery Learning, metode diskusi kelompok, dan media yang saya gunakan adalah GeoGebra dan Kahoot. Pembelajaran diawali dengan berdoa sebagai bentuk implementasi dimensi profil keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Presensi ini dilakukan untuk meningkatkan chemistry saya dan murid-murid. No insecure. Selanjutnya, saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan pertanyaan pemantik. Ayo, apa? Tempat tisu, apa lagi? Celengan, boleh. Nah, kan dilapis dulu ya. Dengan kain flanel bisa, atau apa lagi? Karton bisa juga. Apa yang pertama kali kamu lakukan? Ukur panjangnya, lebarnya, tingginya, terus hitung luas permukaan yang mau dilapisi berapa, kan gitu ya. Nanti barang-barang yang udah kamu bawa, nanti kamu identifikasi, kamu lihat yang mana ya yang panjangnya, yang mana ya lebarnya, dilabelin. Oh ini panjang, oh ini lebar, ini tinggi. Gitu ya nak ya. Kamu ambil satu barang, satu atau dua boleh deh. Kamu gunting. Nah, untuk melihat jaring-jaring balok itu kayak apa. Terus kamu bandingin, sama nggak jaring-jaring antara misalnya Andre, sama nggak jaring-jaring yang Andre buka dengan yang David buka, misalnya gitu. Murid mengidentifikasi bagian-bagian balok berdasarkan benda yang telah mereka bawa dari rumah. Murid-murid melakukan percobaan dengan menggunting benda-benda berbentuk balok yang telah mereka bawa dari rumah. Kemudian mereka membandingkan bentuk jaring-jaring yang mereka temukan dalam satu kelompok. Kayak gini dia, weh. Oh, ternyata persegi panjang, weh. Oh iya, ternyata ada 6 sisi ya. Iya.
Melalui Google Classroom, saya telah memposting Google Site yang berisi materi bangun ruang balok sebagai bahan literasi digital dan referensi tambahan mereka. Nah, berarti itu jaring-jaringnya kan? Dapat kamu kan? Setelah semua kelompok menemukan berbagai macam bentuk jaring-jaring balok, saya bersama murid membuat objek bangun ruang balok beserta jaring-jaringnya di GeoGebra. Mereka dapat mengubah ukuran balok beserta jaring-jaringnya. Saya bersama murid menjadikan GeoGebra sebagai ruang matematika virtual dan wadah mereka untuk bereksplorasi. Yang membuat saya happy adalah murid-murid terlihat begitu antusias, karena biasanya mereka membuat balok dari karton atau dari kertas, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Setelah murid-murid melakukan percobaan secara langsung maupun virtual, mereka mengumpulkan dan menuangkan berbagai informasi yang telah mereka dapat ke dalam kertas plano. Pada tahap pengumpulan data, murid-murid menentukan luas setiap komponen jaring-jaring menggunakan rumus luas bangun datar yang telah diketahui. Murid-murid menuliskan hasil kerja mereka pada lembar kerja yang telah disediakan. Pada tahap pengolahan data dan pembuktian, saya bertanya kepada murid seperti, sekarang bagaimana cara kalian merumuskan luas permukaan total balok? Pada tahap generalisasi, saya meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil penemuan mereka. Hal ini merupakan implementasi dari dimensi profil komunikasi. Karena dua sisi yang sama, depan dan belakang. Kemudian saya mengkonfirmasi penemuan rumus mereka dan memberikan refleksi seperti bagian mana yang paling sulit menurut kalian dan bagaimana proses ini bisa membantu kalian lebih memahami dari mana asal-usulnya luas permukaan balok. Oke, Naku sayang, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Balok itu ada. Setelah menyimpulkan pembelajaran bersama murid, saya mengajak mereka bermain Kahoot Quiz sebagai bentuk evaluasi pembelajaran pada hari ini. Thank you for today. Silahkan siapkan berdoa. Pendapat saya, pembelajaran kemarin itu sangat bermanfaat. Berkat itu, saya bisa membangun balok di aplikasi GeoGebra. Mungkin saya juga kapan-kapan akan membuat bangun ruang yang lain mungkin. Dan satu lagi, saya juga senang karena bisa menggunakan GeoGebra dan Kahoot di Chromebook saya sendiri tanpa perlu berebut-rebut. Tadinya saya bingung dengan jaring-jaring balok, tapi setelah saya menggunakan aplikasi GeoGebra, saya tahu membuat balok dan saya tahu jaring-jaring dari balok tersebut. Yang membuat saya tertarik adalah ketika saya menggunting benda yang berbentuk balok, saya menemukan, oh ternyata ini jaring-jaring balok. Dan dengan menggunakan Chromebook, saya dapat membuat balok beserta jaring-jaringnya di GeoGebra. Dan saya juga menemukan bahwa rumus luas permukaan didapat dari luas seluruh sisi-sisinya. New skill unlocked. Itu sih hal yang pertama kali saya rasakan. Dengan fasilitas Chromebook, saya dapat menggunakan GeoGebra. Dan saya dapat membuat bangun ruang balok. Dan saya dapat melihat jaring-jaring balok tersebut. Part yang paling saya sukai adalah bermain Kahoot Quiz. Karena di Kahoot Quiz, saya selalu di podium. Dan akhirnya saya paham, luas permukaan bangun ruang balok adalah total dari luas seluruh sisi balok. Saya jadi lebih paham dari mana luas permukaan balok tersebut. Part favorit saya adalah dapat membuat balok tersebut dan menemukan jaring-jaring balok di aplikasi GeoGebra. Dan satu lagi, saya suka bermain kuis Kahoot. Bapak Ibu, resultnya adalah murid mampu memvisualisasikan jaring-jaring balok dengan menggunakan GeoGebra. Selain itu, murid juga mampu menemukan rumus luas permukaan balok itu sendiri dan memahami dari mana datangnya, dari mana asal-usulnya rumus luas permukaan balok ini, sehingga mereka tidak hanya sekedar menghafal rumus. Demikian praktik baik yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat, menginspirasi, serta memotivasi rekan-rekan sejawat dimanapun berada, serta tidak lelah untuk selalu berbuat kebaikan dan menebarkan kebaikan itu sendiri. Pakailah tanja dari Mempura, tenun siak kebaya labuh. Pemanis kata penutup bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.